Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di media pembelajaran Matcil, mantap pembelajar Cilacap. Pada video kali ini saya akan mengupas tuntas tentang pembelajaran matematika di SMA dengan cara cerdas, dengan cara cermat, sehingga kalian nanti akan lebih mudah menerima pembelajaran dengan media pembelajaran di channel Matcil. Bagi yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe, dan selamat menyaksikan video pembelajaran di channel Matcil. Matcil, mantap pembelajar Cilacap. Pada video ini saya akan menyampaikan materi matematika peminatan untuk kelas 12, yaitu pada standar kompetensi limit fungsi trigonometri di ketakinggaan. Oke, kita mulai pembelajaran matematika peminatan kelas 12 MIPA. Pada kegiatan pembelajaran satu ini, kita akan membahas tentang limit fungsi di ketakinggaan. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu pada kompetensi dasar 3.2, menjelaskan dan menentukan limit di ketakinggaan dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Jadi pada video ini nanti akan dibahas adalah mengenai fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Kemudian kompetensi dasar yang berikutnya yaitu kompetensi dasar 4.3, yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketakinggaan pada fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Jadi pada kegiatan pembelajaran satu ini kita coba tentang pembahasan limit fungsi di ketakinggaan. Kemudian uraian materinya, sebelum belajar bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi di ketakinggaan, kita kenalan dulu yuk sama yang namanya tak hingga. Apa yang dimaksud dengan tak hingga? Oke, secara matematis kata tak hingga didefinisikan yaitu tak hingga nama lainnya adalah infinity. Ini tulisannya, yaitu sebuah konsep abstrak. Oke, diperhatikan, konsep abstrak yang menggambarkan sesuatu yang tanpa batas dan relevan dalam sejumlah bidang, terutama pada bidang matematika dan fisika. Jadi pada umumnya penggunaan dari limit fungsi di ketakinggaan nanti akan digunakan pada materi matematika dan materi fisika. Oke, kita lanjutkan, yaitu ini belum dihapus, definisi dari fungsi. Oke, definisi dari limit fungsi. Misalkan f adalah fungsi yang didefinisikan pada suatu interval mulai dari a sampai dengan tak hingga, maka limit fungsi f itu di sini adalah fungsi fx, di mana x mendekati tak hingga, hasilnya adalah L. Apa itu? Bermakna bahwa nilai fungsi fx dapat dibuat sebarang dekat ke L dengan cara mengambil x yang cukup besar. Sehingga ini dari definisi yang pertama. Supaya paham tentang definisi ini, mari kita lihat cara menyelesaikan limit di ketakinggaan. Ini dibagi menjadi 3. Kalian tentunya masih ingat tentang pembahasan limit
ketakhinggaan pada fungsi aljabar yang sudah kita pelajari di kelas 11, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, kita menyelesaikan limit di ketakhinggaan dengan cara substitusi langsung. Jadi langsung mengganti nilai X-nya. Kemudian yang kedua, yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Sedangkan yang ketiga adalah merasionalkan penyebut. Jadi 3 langkah atau 3 cara menyelesaikan limit di ketakhinggaan ini yang akan kita kupas di dalam video kali ini. Namun karena keterbatasan waktu, saya pada video ini hanya akan membahas tentang substitusi langsung dan membagi dengan pangkat tertinggi. Untuk materi ini kita akan berikan di video yang berikutnya. Mari kita mulai tentang cara substitusi. Cara substitusi. Metode substitusi langsung yaitu penerapan metode substitusi langsung dalam menentukan atau menyelesaikan limit fungsi di ketakhinggaan. Ini sangat mudah sekali. Metodenya sama dengan kita mencari pada limit fungsi aljabar biasa, yaitu jika ada limit fungsi f(x) di mana X mendekati A, caranya X yang di sini itu langsung diganti dengan A. Jadi X ini diganti dengan A. Itu yang namanya metode substitusi langsung. Sehingga fungsi f(x) ini berubah menjadi fungsi fa. Oke, supaya lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya. Oh, ini yang mendekati ketakhinggaan. Maka pada limit mendekati tak hingga berlaku karena menggunakan substitusi langsung, yaitu limit fungsi f(x) di mana X mendekati tak hingga, maka jawabannya mengganti nilai X ini dengan tak hingga, sehingga diperoleh fungsinya menjadi f tak hingga. Nah, mari kita lihat contoh soalnya. Contoh 1, limit 2x ditambah 3. Perhatikan yang ini dulu, 2x ditambah 3, di mana X mendekati tak hingga. Karena yang kita gunakan adalah metode substitusi langsung, sehingga fungsi atau variabel X ini diganti dengan tak hingga, sehingga muncul di sini yaitu 2 dikali tak hingga. 2 dikali tak hingga. Tak hingga dari mana? Mengganti variabel X. Selanjutnya 2 dikali tak hingga ini hasilnya 0. Sementara di soal ini ada ditambah 3, maka di sini masih tetap ditambah 3. Di sini juga masih tetap ditambah 3. Sementara 0 ditambah 3 hasilnya adalah 3. Itu contoh yang pertama. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua tertulis limit fungsi dari ini 6x kuadrat ditambah 2x, di mana X mendekati tak hingga. X-nya mendekati tak hingga, sehingga variabel X ini diganti dengan tak hingga. Variabel X yang di belakang 2 juga diganti tak hingga, sehingga diperoleh ini yaitu X-nya, X pangkat 2 tadi, ini biar kelihatan terhapus. Nah, X pangkat 2 ini X-nya diganti dengan tak hingga, sehingga diperoleh 6 dikali tak hingga dikuadrat.
perhatikan ditambah ini 2 ya, maaf ini harusnya 2, mohon maaf ini bukan 3, maaf salah tulis, ini harusnya 2. Oke, berarti 2 dikali tak hingga, hasilnya adalah 0. 6 kali tak hingga kuadrat juga 0, maka 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Ini nilai limit dari 6x kuadrat ditambah 2x, di mana x mendekati tak hingga. Bisa dipahami untuk metode substitusi langsung. Oke, biar lebih jelas, mari kita lanjutkan. Sekarang yaitu menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi dari apa? Dari fungsi fx-nya. Oke, mari supaya lebih paham kita lihat teoremanya, yaitu teoremanya menyatakan jika ada R lebih dari 0, berarti ini nilai R ini bernilai positif, karena lebih dari 0, bernilai positif. Tulisannya begini, bernilai positif adalah bilangan rasional, maka perhatikan limit 1 dibagi x pangkat R, di mana x mendekati tak hingga, itu jawabannya adalah 0. Sekali lagi, limit 1 dibagi x pangkat R, di mana x mendekati tak hingga, hasilnya adalah 0. Bisa dipahami ya? Ini teorema, harus diingat terus. Sehingga mari kita lihat contohnya supaya jadi paham. Contoh yang pertama di sini tertulis limit 1 per x. Berarti R-nya berapa? 1. 1 kan bernilai positif karena lebih dari 0. Di mana x-nya mendekati tak hingga. Maka sesuai dengan teorema limit 1 per x pangkat 1. Nah, hasilnya adalah 0 ini. Karena ini teorema. Oke, yang berikutnya kita lihat contoh yang kedua dan ketiga. Kita lihat pada contoh yang kedua. Limit dari 1 per x kuadrat. Berarti di sini angkanya 2, di mana x-nya mendekati 0. Berarti R-nya berapa? R-nya di sini adalah 2. Berapa nilainya? Hasilnya juga 0. Kemudian pada contoh yang ketiga, limit 1 per x pangkat 3, di mana x mendekati tak hingga, hasilnya adalah 0. Bisa dipahami? Ini contoh-contoh dari teorema. Kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan supaya pemahaman tentang membagi dengan pangkat tertinggi lebih lagi. Kita lihat pada contoh yang berikutnya. Nah, ini sudah kompleks. Kalian perhatikan. Di sini fungsinya adalah ini. Saya beri tanda kotak. Oke, ini fungsinya. Limit dari 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi 13x ditambah 7 dibagi dengan x pangkat 4
dikurangi 6x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi 7x dikurangi 9, di mana x-nya ini mendekati tak hingga. Paham ya? Lalu pertanyaan saya, aturan ini adalah aturan membagi dengan pangkat tertinggi. Kita lihat bagian pembilang, bagian yang atas. Pangkat tertingginya itu berapa? Kalau sini pangkat 1, kalau sini 0, ini 2, ini 3, ini 4. Oh, berarti pangkat tertingginya adalah x pangkat 4. Sekarang mari kita lihat bagian bawah atau yang dikenal dengan istilah penyebut. Pangkat tertingginya berapa? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oh, pangkat tertingginya juga x pangkat 4. Berarti pangkat tertinggi dari pembilang x pangkat 4, pangkat tertinggi pada penyebut juga x pangkat 4. Oke? Karena ini sama, maka dua-duanya dipilih. Lalu penyelesaiannya menjadi seperti ini. Tadi pembilang x pangkat 4, penyebut x pangkat 4, berarti sepakat semua ini kita bagi dengan x pangkat 4. Bagian pembilangnya ini dibagi dengan x pangkat 4, 5x pangkat 3 juga dibagi x pangkat 4, 2x pangkat 2 juga dibagi dengan x pangkat 4, negatif 13x juga dibagi dengan x pangkat 4, plus 7 juga dibagi dengan x pangkat 4, sehingga diperoleh ini 1 yang depan. Kemudian yang kedua yaitu menjadi 5x pangkat 3 dibagi x pangkat 4. Ini kan, ini yang saya korek. Kemudian yang ini negatif 2x pangkat 2 juga dibagi dengan x pangkat 4. Negatif 13x juga dibagi dengan x pangkat 4. Positif 7 juga dibagi dengan x pangkat 4. Karena pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut adalah sama. Mari sekarang kita lanjutkan yang penyebut. Penyebutnya yang pertama adalah x pangkat 4. Oh ya, juga sama, dibagi dengan x pangkat 4. Negatif 6x pangkat 3 juga dibagi dengan x pangkat 4. Positif 4x kuadrat juga dibagi dengan x pangkat 4. Negatif 7x juga dibagi dengan x pangkat 4. Negatif 9 juga dibagi dengan x pangkat 4. Kalau sudah seperti ini, kita bisa melakukan penyederhanaan. Mari kita sederhanakan yang depan. Di atas di sini x pangkat 4. X pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 4 hasilnya 1. Ini x pangkat 3 dikurangi dengan x dibagi dengan x pangkat 4, berarti nanti pembaginya masih sisa x. Di sini 2, di sini 4, maka 2 dikurangi 4 kene masih sisa 2. Di sini 1, di sini 4, berarti masih sisa 3. Lah ini karena nggak ada variabel x-nya maka tetap, sehingga ini hasilnya adalah 3. Sementara yang bawah x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 4. Ini 3 dikurangi 4, 2 dikurangi 4, 1 dikurangi 4. Ini tetap, sehingga diperoleh ini. Yang ini hasilnya kan 3. Ini hasilnya 3.
Oke, 3. Oke. Sekarang 5x pangkat 3 dibagi x pangkat 4. Hasilnya adalah 5 per x. 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 4. 2 dibagi x kuadrat. 13x dibagi dengan x pangkat 4. Negatif 13 dibagi x pangkat 3. 7 dibagi x pangkat 4 tetap. Ini tetap. Sekarang bagian penyebutnya. X pangkat 4 dibagi x pangkat 4 1. Kemudian 6x pangkat 3 dibagi x pangkat 4 menjadi 6 dibagi x. 4x kuadrat dibagi x pangkat 4 menjadi 4 dibagi x kuadrat. 7x dibagi 4x berarti diperoleh negatif 7 per x pangkat 3. Negatif 9 per x pangkat 4 tetap negatif 9 per x pangkat 4. Sesuai dengan teorema, yang menghasilkan pembagi x seperti ini hasilnya adalah 0. Kalau ini disubstitusi maka hasilnya 0. Maka sekarang adalah ininya hilang, fungsi limitnya hilang, sehingga diperoleh nih 3 ditambah 0. Ini kan hasil dari ini 0 dikurangi 0 dikurangi 0 ditambah 0. Paham ya? Yang bawah 1 dikurangi 0 karena ini hasilnya 0. 4 per x kuadrat hasilnya 0. Min 7 per x pangkat 3 hasilnya 0. 9 per x pangkat juga hasilnya 0. Sehingga ini semuanya bagian belakang ini menghasilkan 0. Yang ini juga 0. Sehingga kalau disederhanakan diperoleh 3 dibagi 1. 3 ini dibagi 1 hasilnya adalah 3. Jadi nilai dari limit, ini saya hapus. Nilai limit ini saya hapus. Nilai limit dari 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi 13x ditambah 7 dibagi dengan x pangkat 4 dikurangi 6x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 7x dikurangi 9, di mana x-nya mendekati tak hingga. Jawabannya adalah sama dengan 3. Jawabannya 3. Ini di sini. Paham ya? 3 dari mana? Dari hasil pengerjaan ini. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, saya lanjutkan ke contoh soal yang kelima. Mari, contoh soal 5. Soalnya berbunyi seperti ini, yaitu limit dari fungsi x kuadrat min 2x ditambah 3 dibagi dengan x ditambah 3 di mana x mendekati tak hingga. Maka penyelesaiannya dengan cara yang sama seperti tadi. Jawabannya mencari pangkat yang tertinggi. Untuk pembilang, pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Untuk penyebut, variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Pertanyaannya Pak Kirno, kalau x pangkat 2 dengan x pangkat 1 besar mana? Besar x pangkat 2, berarti ini tidak dipakai. Sehingga variabel ini
dibagi dengan X pangkat 2, 2X juga dibagi dengan X pangkat 2, 3 juga dibagi dengan X pangkat 2. Penyebut juga sama, X dibagi dengan X pangkat 2, 3 dibagi dengan X pangkat 2. Sehingga diperoleh ini. Oke, paham ya? Ini hasil pembagian dengan pangkat tertinggi. Penyebutnya yaitu menjadi X dibagi dengan X pangkat 2, 3 dibagi dengan X pangkat 2. Sehingga kalau kita sederhanakan akan diperoleh X kuadrat dibagi kuadrat hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 1 nih. Nah sekarang ini X kuadrat, maka tinggal 2 dibagi dengan X. 3 dibagi kuadrat tetap karena tidak mengandung variabel X. Sekarang yang bawah, ini pangkat 1, ini pangkat 2 menjadi 1 per X. 3 dibagi X kuadrat tetap X dibagi 3 dibagi X kuadrat. Berdasarkan teorema, jika ada limit kok 2 per X, kalau ada pembagi variabel X itu nilainya menjadi 0. Sehingga kalau dilanjutkan dengan mensubstitusi nilai X ini, yaitu nilai X-nya adalah di tak hingga, maka diperoleh satunya tetap, 2 bagi X jadi 0, 3 dibagi X kuadrat jadi 0, 1 per X 0, 3 per X kuadrat juga 0. Sehingga diperoleh pernyataan baru, 1 dikurangi 0 ditambah 0 dibagi 0 ditambah 0. Oh ya, mungkin kamu bertanya, limitnya kok hilang, Pak? Di sini ada limit, di sini sudah tidak ada. Karena apa? Karena kan sudah disubstitusi nilai X-nya yang tak hingga ini menggantikan variabel X ini. Gitu. Sehingga di sini kalau sudah diperoleh nilai seperti ini, limit ini hilang. Oke, sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 1 dibagi 0. Jadi hasilnya 1, ini yang bawah 0, maka hasilnya adalah 1 dibagi 0. Pertanyaannya Pak Kino, apabila kalian membagi suatu bilangan dengan bilangan 0, hasilnya adalah tak hingga. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah tak hingga. Paham ya? Kita lanjut pada contoh yang ke-6. Pada contoh 6, mari kita perhatikan, yaitu limit dari yang ini. Limit dari 2X ditambah 3 dibagi 3X kuadrat ditambah 5X dikurangi 2, di mana X-nya mendekati tak hingga. Lalu kita cari pangkat tertinggi dari pembilang berapa? X. Pangkat tertinggi dari penyebut berapa? X pangkat 2. Oke. Karena di sini X, di sini X pangkat 2, pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Sehingga jawabannya semuanya dibagi dengan X pangkat 2. Pada bagian pembilang, yaitu di sini adalah 2X. 2X dibagi dengan X pangkat 2. Kemudian 3 juga dibagi dengan X pangkat 2. Sekarang mari kita lihat pada bagian penyebut. Penyebutnya 3X kuadrat, maka 3X kuadrat dibagi dengan X pangkat 2.
5x juga dibagi dengan x pangkat 2. Negatif 2 juga dibagi dengan x pangkat 2. Lalu dari pengerjaan ini mari kita sederhanakan. Akan diperoleh yang ini tadi ada x-nya, x dibagi x pangkat 2 maka menjadi 2/x. 3/x pangkat 2 tetap, yaitu 3/x pangkat 2. Yang bawah ini x pangkat 2 dibagi x pangkat 2, 1 kali 3 hasilnya 3. Di sini x, di sini x kuadrat, maka tinggal 5 dibagi x. 2 dibagi x kuadrat tetap karena tidak mengandung unsur variabel x. Setelah disederhanakan seperti ini, lalu kita lakukan substitusi langsung. Di sini kamu mensubstitusi ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, berdasarkan teorema, maka hasilnya kalau yang mengandung pembagi x, hasilnya adalah 0. Sehingga yang atas ini 0, ini 0 dibagi depan sendiri kan ini angka, ini ada angka 3. Oke, di sini ada angka 3, maka di sini muncul angka 3. 5/x 0, 2/x kuadrat 0. 0 dibagi 3 ditambah 0 dikurangi 0. Hasilnya adalah 0 dibagi 3. Nih, dari pengerjaan ini kan 0 dibagi 3. Jika kalian membagi bilangan 0 dengan bilangan berapapun di sini, hasilnya adalah 0. Jadi nilai dari limit 2x ditambah 3 dibagi 3x kuadrat ditambah 5x min 2x mendekati tak hingga, jawabannya adalah 0. Ini jawabannya adalah 0. Oke, dari contoh 4, contoh 5, dan contoh 6, coba kalian ulang-ulang, kalian catat di buku. Setelah kamu pahami, lalu saya persilahkan untuk melanjutkan latihan soal. Latihan soalnya ada 3. Yang pertama, tentukan nilai dari limit 5x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 dikurangi 9x ditambah 3 dibagi 6x kuadrat ditambah 3x. 6x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 5x dikurangi 9, di mana x mendekati tak hingga. Yang kedua, tentukan nilai dari limit 7x kuadrat min 5x ditambah 3 dibagi 4x ditambah 3, di mana x mendekati tak hingga. Contoh latihan yang ketiga adalah limit 11x ditambah 13 dibagi 6x kuadrat ditambah 8x min 7, di mana x mendekati tak hingga. Selamat belajar. Kalian lakukan latihan soal ini di buku, kemudian kalian foto, kalian kirim di tugas yang ada di Google Classroom. Dari saya sekian, selamat belajar, semoga sukses. Kita akan ketemu di video yang berikutnya. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.